Halo, selamat datang di Emily Taro sama aku Leo. Kali ini aku mau bacain pesan untuk kalian di akhir bulan. Kemarin udah yang fire element, sekarang aku mau bacain untuk yang water element atau elemen air ya. Kali ini memang videonya agak sedikit berbeda, jadi satu video aku mau reading per elemen. Jadi kemarin aku udah bacain untuk elemen api atau fire element. Sekarang aku mau bacain tentang water element, which is Pisces, Cancer, and Scorpio. Gitu. Oke, langsung aja aku mau lihat pesannya untuk yang pertama. Kita mau bacain dulu untuk Pisces kali ya. Kita mulai dari Pisces. Oh iya, ayo dong yang belum subscribe tolong di subscribe, dan kalau misalnya kalian juga suka dengan videonya bisa di like, bisa kalian komen juga, atau kalau kalian ada beberapa video yang kesayangan, kalian bisa langsung cek aja di video-video sebelumnya. Sebelumnya terima kasih untuk kalian semua. Halo Pisces, apa kabar Pisces? Semoga kalian baik-baik aja. Mau bacain pesan untuk Pisces di akhir bulan ini ya, Januari 2022. Ups. Ada Gemini card, The High Priestess. Oke, kenapa Pisces? Hai Pisces. Nih pas, udah aku ambil 4 aja ya. Pas langsung ada jumping card, langsung 4 cards untuk Pisces. Pesan kalian di akhir bulan Januari 2022 ini. Di sini aku melihat terus belajar Pisces gitu. Kelihatan ya, di sini ada High Priestess, ada Ace of Wands, ada Eight of Coins, dan terakhir ada Six of Wands. Jadi aku memang di sini merasa terus gali potensi kalian dan terus belajar. Pesannya adalah kalian harus tetap belajar tentang apapun itu, gali sebanyak mungkin apa yang bisa kalian pelajari di sini. Terus kalau misalnya kalian yang sedang bekerja atau menekuni satu bisnis, lebih ditekunin lagi. Di sini memang pesannya kalian harus menekuni untuk mencapai satu kesuksesan itu. Kesuksesannya mungkin sudah ada ya. Aku di sini melihat sudah mulai tercapai. Di sini ada mungkin sebagian juga ada yang baru mau mempunyai apa ya, kegiatan-kegiatan baru mungkin ya, atau misalnya ada apa ya, bisa dibilang pekerjaan baru, atau kayak pengen spirit baru gitu. Tapi di sini ketika kalian menekuni segala sesuatunya, ketika kalian belajar benar-benar ditekunin lagi, itu akan menjadi satu perjalanan kesuksesan yang bisa dikatakan baik gitu loh. Jadi prosesnya kalian belajar, ujian ya nanti bisa naik kelas gitu. Tapi kan perlu diingat di sini, kalau misalnya aku masih melihat di akhir bulan ini jangan cepat puas gitu. Sebenarnya aku jangan cepat puas, karena kesuksesan yang kalian capai sampai saat ini kemungkinan itu adalah masih bersifat in the middle, maksudnya perjalanannya masih jauh nih gitu loh. Makanya aku bilang di sini memang kalian diharuskan untuk belajar lagi, untuk mengerti apa yang mana yang baik, mana yang tidak buat kalian. Buka buku lagi gitu, mungkin ada pelajaran yang ketinggalan gitu kan, atau mungkin di masa-masa kuliah bisa kalian buka-buka lagi bukunya, coba-coba dicari lagi, dibaca-baca lagi. Itu bisa menjadi suatu pengetahuan yang bagus juga loh, ya nggak? Ikan-ikan, hey ikan-ikan. Atau mungkin di sini pembelajaran itu kan bukan hanya sebatas teori ya, buku, tapi mungkin dari pengalaman-pengalaman teman kalian, atau di sini
pelajaran hidup, itu juga bisa loh. Itu benar-benar bisa menjadi satu acuan tersendiri untuk kalian menyelesaikan masalah-masalah baru dalam hidup kalian gitu. Jadi pembelajaran itu bukan hanya dari buku, tapi dari pengalaman, dari cerita pengalaman orang lain, cerita teman kalian mungkin, atau kolega kalian, keluarga kalian. Itu bisa jadi modal kalian juga untuk belajar loh, gitu loh. Jadi kadang aku selalu gini, kalau misalnya kalian jadi tempat curhat untuk kalian yang biasanya dicurhatin sama teman-teman, atau sama pacar, atau misalnya sama salah satu anggota keluarga kalian, itu cerita itu sebenarnya bisa kalian olah, dan itu bisa menjadi catatan tersendiri loh, gitu loh. Karena biasanya mungkin kita akan menemukan kasus yang sama, bukan kasus ya, iya benar, kasus yang sama tapi ceritanya berbeda, gitu loh. Jadi itu buat aku juga jadi modal, gitu loh. Ataupun bukan kalian, tapi mungkin teman kalian juga yang butuh. Jadi itu bisa jadi satu referensi juga, gitu. Di sini kalau misalnya kalian lagi ada kegiatan baru yang itu bisa mendukung apa yang sedang kalian kerjakan sekarang, just do it, gitu loh. Kalau misalnya kalian di sini bekerja dalam bidang misalnya dalam bidang kesehatan, gitu loh, tapi kalian di sini suka dengan komunikasi misalnya, gitu loh. Kalian di sana bisa kembangkan lagi, toh kalian juga bisa mengasah potensi kalian juga bisa berkomunikasi di bidang kesehatan, seperti itu loh maksudnya. Lakuin aja, gitu loh. Di sini aku merasa ada hobi-hobi baru, ada kegiatan baru yang akan kalian lakukan. Kalau itu berguna dan kedepannya menjadi sesuatu yang baik, kenapa enggak, gitu loh. Dan di sini pesannya lagi untuk tekuni apa yang memang sedang kalian kerjakan. Jadi kalau bisa ya jangan setengah-setengah gitu. Kalau bisa ya benar-benar diasah lagi, benar-benar ditekuni, lihat detail-detail yang mungkin kalian agak miss atau belum terselesaikan atau terlewatkan, coba dilihat lagi, diselesaikan lagi, kayak gitu loh. Nanti hasilnya, buahnya bisa kalian petik di depan. Bener nggak, kan enak ya kalau misalnya kerjaan udah selesai, terus juga hasilnya nanti bisa kalian nikmati. Itu kan enak juga gitu kan, udah lebih santai juga, gitu loh. Dan jangan lupa untuk kesuksesan itu bisa bisa bertumbuh, gitu aku bilang. Jadi kalian di sini masih di level yang masih di tengah lah, gitu. Kalian sudah melihat buahnya, mungkin sudah bisa sedikit menikmatinya, tapi belum sampai akhir. Jadi jangan cepat puas dengan apa yang sudah kalian capai. Misalnya seperti itu untuk di akhir bulan ini, gitu loh. Kita lihat dari kartu lainnya. Untuk Pisces, hai ikan-ikan. Terus di sini juga ada Queen of Cups, terus ada Ten of Wands, The Hangman, dan King of Swords. Mungkin sebagian dari kalian masih menghadapi stres atau beban-beban berat. Sarannya di sini jalanin aja, jalankan dengan lapang dada, dengan dengan rasa yang let the flow. Bener nggak ya? Iya. Maaf ya kalau misalnya salah ya, jadi kayak just follow the flow gitu. Jadi benar-benar nggak usah dibuat stres, nggak usah dibuat jadi sesuatu yang beban banget untuk kalian, gitu loh. Karena pada akhirnya aku melihat di sini beban yang kalian pikul nantinya ini kemungkinan bisa it's the last stage, gitu loh. Jadi it's okay, just survive. Tapi masalahnya survive-nya di sini, di waktu-waktu kalian survive, coba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kalian memang
merasa ada beban yang sangat berat, atau merasa berat banget, kalian tidak bisa berpikir secara jernih, coba melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Di sini Hangman kan juga dia stuck, tapi di sini dia juga bisa melihat dari sisi yang berbeda gitu loh. Terkadang kita bisa achieve sesuatu itu ngelihatnya dari sisi yang berbeda. Terkadang beban itu dalam hidup kita bisa menjadi suatu pembelajaran yang bisa kita ambil loh gitu loh. Itu kan akan mengolah kita lagi untuk bisa lebih maju dan kita upgrade diri kita sendiri. Bener nggak gitu? Terus di sini ada King of Swords juga. Aku merasa di sini jangan tergesa-gesa untuk memutuskan sesuatu. Pesan untuk kalian, King of Swords di sini aku melihat memang berhadapan dengan Queen of Cups juga. Jadi benar-benar energi kalian, logika kalian itu harus balance dengan perasaan kalian gitu loh. Kalau misalnya itu nggak balance, terkadang mungkin juga jadinya situasinya bisa stuck. Kalian tidak bisa memikirkan jalan keluarnya dengan baik gitu loh. Mungkin akan ada option lain di luar sana yang sebenarnya bagus, tapi karena kalian merasa itu terlalu berat, atau misalnya kalian tidak bisa menyeimbangkan emosi kalian dengan logika kalian, jadi kadang kunci jawabannya ketutup gitu. Jadi benar-benar di sini aku melihatnya strategi yang harus dipasang itu untuk kalian, atau pesannya adalah ketika kalian membuat strategi dalam hidup atau misalnya menghadapi masalah di depannya, coba untuk menyeimbangkan antara logika dan perasaan gitu loh. Ketika ini udah balance, akan ada hal-hal yang terkadang tidak kalian pikirkan sebelumnya gitu. Oke, coba kita lihat dari oracle card-nya ada pesan apa untuk Pisces di akhir bulan ya, Januari 2022. Tuh. Ini yang kartu kebuka yang kedua ini memang relate juga dengan yang pertama, karena aku merasa ketika kalian memang nantinya menghadapi ketekunan kerja keras kalian, ya akan ada hal-hal stres. Tapi memang di sini akan ada hal-hal stres. Maksudnya akan stres ya, tetap ada gitu loh. Tapi di sini memang disarankan untuk bagaimana kalian nge-manage itu, melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Itu menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk kalian gitu loh. Kalau misalnya kalian memang bisa menghadapinya, aku yakin buahnya juga akan setimpal gitu loh. Aku melihat di sini memang ada achievement yang akan kalian dapatkan, dan itu bagus juga. Tapi ingat, kalau ini memang masih dalam proses. Jadi kalau bisa jangan cepat puas, jangan senang dulu. Tetap harus kerja keras dan tetap harus mengupgrade knowledge kalian, upgrade diri kalian, terus cara kalian berpikir itu tetap, karena balik lagi kehidupan itu tentang pembelajaran gitu. Kita lihat pesannya untuk Pisces di akhir Januari 2022 ada apa? Di oracle card-nya, the message you have for Pisces di Januari 2022 akhir bulan. Oke. Kita punya honesty is essential. Speak with love and truth. Jadi sama nih di King of Swords juga ya. Ini relate banget di King of Swords. So di sini ada new love, embrace an opportunity for life in your work, prospects, or for spiritual growth. Lalu kita ambil satu lagi. Simple acts of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. Oke, di sini pesannya
ketika kalian bisa jujur dengan diri kalian, ketika kalian bisa berbicara dengan jujur, ini hampir sama King of Swords ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, strategi ketika dia berbicara, ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia merencanakan sesuatu. Just be real. Maksudnya kejujuran di sini sangat penting ketika kalian menghadapi orang-orang terdekat kalian, atau partner kerja kalian mungkin, atau orang yang kalian kasihi, atau misalnya family members. Ini berbicaralah sesuai kenyataan gitu loh. Kadang memang sugarcoat bisa dipakai, tapi tidak harus semuanya di sugarcoating gitu. Jadi terkadang memang apa ya dibilangnya, kalau misalnya apa sih kalau bahasanya tough love ya. Tough love itu kan benar-benar apa adanya ya, tapi itu juga karena base-nya kasih sayang gitu loh. Sama-sama bisa berkembang, sama-sama bisa ada kejujuran yang tidak disembunyikan. Terkadang itu hurtful, tapi itu ya mau nggak mau it's a fact. Jadi buat pembelajaran juga gitu loh. Di sini New Love, taruh semuanya apa yang kalian kerjakan dengan rasa suka. Makanya tadi aku bilang, biasanya kalau kalian sedang mengerjakan sesuatu hobi baru, atau mungkin kegiatan baru, atau sesuatu yang baru dalam hidup kalian, coba itu sesuatu yang memang kalian benar-benar suka gitu loh. Jadinya walaupun ada beban pun kalian juga tetap enjoy ngelakuinnya gitu loh. Dan di sini simple acts of kindness itu benar-benar sesuatu yang baik akan datang, sendiri. Sesuatu yang baik akan membuahkan sesuatu yang baik. Nah, kayak gitu. Bener nggak, ikan-ikan? Jangan kebanyakan mikir. Maksudnya mikir di sini terkadang kan Pisces itu terlalu banyak berbicara dengan hati ya, gitu. Enggak semuanya harus berbicara dengan hati. Kadang memang kayak aku bilang di sini, logika dan perasaan kalian memang harus sejajar, gitu. Coba kita lihat pesannya, apalagi di oracle selanjutnya ya. Oracle cards, adakah pesan untuk Pisces di akhir bulan ini, Januari 2022? What the message you have for Pisces? Empowerment. Last January 2022, Pisces. Kita ada wholeness dan spiritual chaos. Oke, gini. Di sini memang aku melihat sama kayak tadi, empowerment ini tidak hanya berbicara dengan energi kekuatan aja, tapi kayak aku bilang ketekunan. Kekuatan itu kan memang banyak banget unsurnya ya, kayak misal ketekunan dalam apa yang kalian kerjakan, terus tenaga sisa kalian, kreativitas, itu bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kalian gitu. Dan coba untuk melihat dari big picture dalam hidup kalian gitu loh. Jadi terkadang kita tidak hanya melihat dari small picture or apa ya, sesuatu yang terlihat aja, tapi terkadang puzzle itu kan kalau dilihat satu itu kayak abstrak ya pada akhirnya gitu, tapi ketika udah menjadi satu buah satu buah apa ya, maksudnya udah kayak kumpul semuanya, itu akan jadi lukisan yang sangat bagus gitu, akan menjadi gambar yang sangat bagus gitu loh. Jadi kalian di sini memang diharuskan untuk belajar melihat big picture-nya. Jadi secara gambaran besarnya, jangka panjang itu seperti apa. Dan di sini spiritual case di sini lebih, aku melihat di sini lebih seperti terkadang Tuhan itu memberikan kita cobaan atau lessons itu untuk kita berkembang juga gitu. Jadi untuk kita mendevelop diri kita, untuk kita membuka upgrade terus cara berpikir
hidup kita, itu semua akan naik pada akhirnya gitu loh. Jadi memang ujian-ujian yang dikasih itu yang membuat kita menjadi lebih jauh lebih baik dari apa yang kita capai sebelumnya gitu loh. Oke, kayaknya segitu aja dulu untuk Pisces bacaan reading kali ini, karena aku juga bacanya simple reading, pesan untuk kalian, message kalian untuk di akhir bulan ini. Semoga berguna untuk kalian, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like juga. Langsung kita ke bacaan readingan selanjutnya. Oke, untuk elemen air kedua kita ada Cancer. Kita mau lihat pesan apa yang ada untuk kalian para kepiting ini di akhir Januari 2022 ini ya. Pesan apa yang dengan universe kasih untuk kalian para Cancer di akhir bulan ini, Januari 2022. Oke? The Cancer Januari 2022. Gimana kabarnya, Cancer? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Sekarang katanya lagi kasusnya juga banyak yang naik, jadi berhati-hati juga untuk kalian di luar sana yang lagi banyak aktivitas, jaga kondisi. Cuacanya juga sekarang lagi nggak terlalu bagus ya. Kadang hujan, kadang panas. Beberapa di tempat kalian juga kayak di Jakarta lagi beberapa tempat banjir ya. Jadi tetap jaga kondisi untuk kalian semua. Oke, langsung aja kita buka untuk Cancer. Pesan apa yang hadir untuk kalian di akhir bulan ini? King of Wands, Four of Swords, King of Swords. Oke. Dan di sini ada Five of Coins. Oke. Jadi untuk Cancer, coba dilihat cara berpikirnya lagi. Coba di sini sarannya memang kalau kalian di sini menghadapi satu buah kesulitan tersendiri dalam berkomunikasi atau cara logika kalian, berpikir kalian, coba diganti atau misalnya dengan cara yang berbeda gitu loh. Terus entah kenapa aku di sini merasa sebagian dari kalian di sini memang diharuskan, atau nggak usah diharuskan kali ya, lebih kayak disarankan ya untuk lebih tegas lagi, untuk lebih tahu caranya berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian memang harus berkata jujur, ya sudah, berkatalah jujur gitu loh, nggak usah terlalu banyak basa-basi, nggak usah menutupi segala sesuatu yang memang nggak perlu gitu loh. Nah, aku melihatnya di sini kalau memang kalian mau mengerjakan sesuatu, coba jangan jangan langsung langsung dikerjain gitu loh, dieksekusi tanpa harus ada perhitungan gitu. Jadi memang di sini kalian disarankan untuk lebih memperhitungkan segala sesuatunya. Kalau misalnya memang itu berhubungan dengan tim kalian, atau di sini tentang aku merasa di sini mungkin sebagian dari kalian juga merasa seperti ada yang ditinggalkan atau sedang mengalami musibah. Iya, aku merasa di sini seperti ada yang ditinggalkan, atau mungkin kalian sedang lari meninggalkan sesuatu yang sebenarnya kalian harus selesaikan gitu. Jadi memang di sini kalian diharuskan untuk belajar lagi lebih wise, lebih bijaksana, dan penuh dengan strategi gitu. Strategi di sini maksudnya adalah ketika kalian ingin melakukan sesuatu itu coba diperhitungkan terlebih dahulu, coba ditimang-timang, coba cari lagi referensinya. Jangan langsung main hajar aja, jangan langsung wow, ini ada Four of Swords-nya keluar.
Jangan langsung di apa tadi? Jangan langsung diajar aja, intinya seperti banyak perhitungan lagi gitu loh. Lebih banyak pertimbangan lagi. Oke. Untuk di kartu lainnya, aku merasa mungkin memang sebagian dari kalian Cancer. Kenapa Cancer? Lagi banyak banget yang mau healing ya, lagi pengen nyari kesembuhan ya. Aku nggak ngerti kesembuhan dari apa. Mungkin sebagian dari kalian ada merasa kecewa, atau mungkin di sini ada aku di sini merasa ada kekecewaan, dan kalian menyembuhkannya itu dari kalau kalian masih suka flashback ke belakang, atau kalian belum bisa move on, mendingan tinggalin deh gitu. Bagaimanapun juga melihat ke belakang itu tidak terlalu bagus gitu loh. Boleh melihat ke belakang, boleh banget kita untuk flashback lagi, tapi bukan untuk berjalan, melainkan untuk ngambil pelajaran-pelajaran apa sih yang udah kita lakukan sebelumnya, dan itu untuk kedepannya ya apa ya, kayak mencari kisi-kisi di apa namanya, di buku-buku lah sebelumnya gitu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya malah bukunya kalian baca terus-menerus, kayak kalian bernostalgia dengan itu, aduh, mendingan gak usah deh gitu kan. Kaca spion belakang juga dilihatnya juga cuma sebentar-sebentar gitu loh. Ngelihatnya tetap ke depan, majunya tetap ke depan gitu loh. Jadi di sini aku merasa sebagian dari kalian memang butuh healing. Kalau misalnya kalian butuh healing, healing lah gitu loh. Kalau misalnya kalian ingin menyembuhkan dari rasa sakit, sembuhkanlah segera gitu, karena life must go on, man, gitu. Waktu berjalan, kalian juga malah mundur, ya tetap waktunya akan berjalan gitu, akan menjalani ke depan gitu, nggak ke belakang juga gitu loh. Aku merasa di sini jangan terlalu banyak compare dengan masa lalu, apa yang sudah kalian, misalnya kalian berpindah kerjaan, atau di sini kalian mempunyai teman-teman baru, atau ada situasi yang baru yang sedang kalian hadapi. Kalian nggak usah compare dulu kok di tempat aku yang dulu bisa kayak gini ya, bisa kayak gini. Enggak, karena setiap kondisi, setiap orang, setiap pekerjaan itu mempunyai caranya masing-masing. Jadi kalian nggak bisa terlalu banyak apa ya, kayak ngelihat ke belakang terus, compare dengan hal-hal yang sudah kalian dapatkan di belakang sebelumnya. Kalau misalnya kalian memang lagi maju, ada di tempat baru, ya udah, beradaptasilah dengan situasi tersebut gitu loh. Maksudnya mungkin di sini juga sebagian dari kalian merasa kayak ditinggalkan atau merasa ada kekecewaan, mungkin karena kalian ketika kalian berada di satu tempat lingkungan yang baru, ketika ada mungkin di teman-teman yang baru, ekspektasi kalian di sini sudah terlalu tinggi gitu loh, karena mungkin kalian berpikir kalau oh iya, dulu tuh aku bisa loh dapat teman-teman seperti. Enggak, ketika kalian ada di lingkungan tertentu yang baru, itu adaptasinya juga harus baru gitu loh, ngeflow gitu loh. Jangan kalian kebanyakan compare dengan masa lalu juga. Oke, kayaknya itu. Coba kita lihat dari oracle cards-nya ya. Aku nggak terlalu ngeliat banyak sih, yang aku highlight di sini memang pesan kalian lebih kepada jangan terlalu banyak untuk bernostalgia. Move on man, gitu loh. Kalau misalnya untuk masalah healing dari untuk kalian, ya udah, kalau memang kalian butuh healing, tapi masalahnya healing itu bukan berarti apa ya, kalian just healing gitu. Kebanyakan orang sekarang cuma healing, tapi pada akhirnya diri mereka juga nggak bisa nge-develop gitu loh. Jadi buat apa mereka juga nggak bisa mengenal diri mereka lagi. Jadi buat apa, percuma healing, pada akhirnya juga healing yang ada malah lari dari kewajiban sebenarnya gitu. Kalau misalnya memang sembuh ya udah, kalau misalnya sembuh lukanya udah ketutup gitu loh. Nggak usah dibuka-buka lagi, nggak usah diinget-inget lagi kenapa jadi luka gitu. Kalau udah sembuh ya udah, jalani ya yang sekarang
gitu. Kenapa harus diinget-inget lagi? Oh iya, dulu lukanya kayak gini ya, penyembuhnya kayak nggak usah kayak gitu juga gitu loh. Oke, kepiting, move on kepitingku gitu ya. Coba kita lihat dari Oracle Cards-nya ada pesan apa untuk kalian para Cancer di akhir bulan Januari 2022. So aja kita ambil, di sini ada 3. Get to know each other, see, romance, yang terakhir ada be in the present, see. Langsung langsung loh diklarifikasi sama Oracle Cards-nya. Ini dulu yang kita bahas, oke? Yang pertama di sini, get to know each other, learn to meet another's need for love. Jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk romance, tapi memang bisa dipakai untuk general juga. Jadi ketika kalian berhadapan dengan orang-orang baru, coba kenal mereka secara pribadi gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar kenal, say hi, udah sekedar aja, tapi kalau bisa coba lihat dari karakter masing-masing, benar-benar ngerti, karena semua karakter orang yang kalian temukan, A, B, C, D, E, F, G, sampai apapun lah kalian you may call it, itu semua punya karakter yang masing-masing yang berbeda gitu loh, punya personality yang berbeda gitu loh, karena harus ingat satu sama lain, walaupun sama kembar aja, sifatnya bisa beda gitu loh. Jadi jangan dipukul rata, kalian harus mengenal secara personal ketika kalian bertemu dengan orang baru gitu. Dan sini ada romance juga, lavish the one you love with personal attention and affection, like I said before, kayak belajar untuk melihat itu dengan kasih gitu loh. Jadi aku merasa di sini memang kalau misalnya kalian ada sedikit bersih tegang, atau kalian merasa nggak suka dengan seseorang, coba dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kalian mungkin menemukan background dia seperti apa, kalian akan bisa lebih mengerti dan tahu caranya untuk menghadapinya. Ketika kalian tahu menghadapinya, secara alam bawah sadar kalian akan mengubah cara kalian untuk berkomunikasi, untuk react atau ngerespon mereka gitu loh. Dan di sini kartu terakhirnya ada be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Be in the present. I mean, di sini gini loh. Kalian tidur nggak yang kemarin kan tidur present, sekarang mimpinya untuk ke depan gitu loh, bukan mimpinya untuk ke belakang. Like I said before, nggak usah terlalu ngeliat lagi ke belakang. Ayo kepiting coba deh untuk maju gitu loh. Coba fokus untuk apa yang kalian ingin gapai di masa depan, bukan di masa belakang gitu. Itu pesannya. Nggak usah terlalu lama lah ngeliat spion belakang, ternabrak ya nggak gitu loh. Kalau mau ngeliat belakang ya udah sekali-sekali aja. Ini memang dibilangnya be in the presence and dream of the future. Memang bermimpilah untuk ke depan, maju untuk ke depan, jangan untuk ke belakang. Itu kepiting Cancer. Coba kita lihat lagi untuk pesan lainnya di Oracle Cards selanjutnya. Kalian ada message apa di akhir Januari 2022 untuk kalian para Cancer? Oke, langsung aja kita ambil di sini. Kadang ada yang mau keluar, jadi kita ambil belonging, delight, energetic movement. Oke. Di sini kalian memang disuruh harus mempunyai rasa kepemilikan. Jadi maksudnya lebih kalau misalnya kalian, aku melihatnya di sini lebih kalau kalian punya impian di masa depan, itu coba gimana sih kalau kita punya sesuatu itu kan biasanya akan kita rawat, akan kita kembangkan, akan kita apa ya namanya, benar-benar kita rasa kepemilikan itu kan akan kita keep gitu loh. Sama ketika kalian mempunyai cita-cita di masa depan, coba itu benar-benar di keep, kalian fokus ke sana aja, udah gitu, nggak usah terlalu
nggak usah terlalu melihat segala sesuatunya yang jadi yang nggak penting untuk dilihat gitu loh. Dan di sini delight lebih kepada apa yang membuat kalian senang, jalanin gitu loh. Kalau misalnya di sini aku merasa kalian sudah sembuh dari luka-luka kalian, ya udah saatnya untuk kalian bersenang-senang, lukanya udah sembuh kok gitu loh. Just maju gitu loh, move forward gitu loh. Nah di sini energetic movement, ya lakukan segala sesuatunya dengan penuh semangat, dengan penuh antusias gitu loh. Semuanya bisa tercapai kok. Kalau masalah ada kendala 1-2, ya udahlah. Kalau misalnya kalian memang sudah bisa maju ke depan dengan melakukannya juga dengan apa yang membuat kalian senang, kalian akan maju dengan sendirinya dan akan bahkan tanpa sadar kalian akan berlari untuk menggapai impian kalian gitu loh. Jadi begitu Cancer untuk pesan kalian di akhir Januari 2022 ini. Aku berharap semoga pesan ini bisa kalian pakai, bisa menjadi masukan untuk kalian juga untuk maju ke depannya menghadapi bulan-bulan selanjutnya. Semoga di tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi untuk kita semua. Oke Cancer, terima kasih udah mau lihat di channel ini. Sekarang selanjutnya kita langsung masuk ke elemen air yang terakhir, yaitu Scorpio. Kita langsung aja ya. Oke. Hai. Yang terakhir untuk elemen air atau water element, kita ada Scorpio. Aku mau lihat pesan apa untuk Scorpio di akhir Januari 2022 ini. Pesan apa yang mau disampaikan universe untuk kalian semua, untuk para Scorpio di akhir Januari 2022 ini. Gimana Scorpio? Apa kabar Scorpio? Semoga kalian baik-baik aja. Semoga tahun ini kita semua mendapatkan berkat lagi, mendapatkan yang lebih lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya Scorpio. Gimana kegiatannya hari-harinya? Semoga menyenangkan Scorpio. Langsung saja kita mau membacain pesan apa untuk kalian Scorpio di akhir Januari ini. Scorpio di akhir Januari 2022. Scorpio. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe dong, coba dipencet tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video-video terbarunya yang bisa kalian lihat. Dan terima kasih untuk kalian yang udah subscribe, untuk kalian yang sudah like, dan untuk kalian yang sudah komen semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, Scorpio. Scorpio, di sini aku punya strength tadi jumping card-nya. Lalu ada Three of Wands. Ya benar, Three of Wands. Di sini ada King of Cups. Dan yang terakhir ada The Lovers. Oke. Di sini aku merasa memang kalian butuh kekuatan di sini sedikit lagi untuk merencanakan, ada perencanaan-perencanaan yang harus kalian selesaikan. Di sini memang disarankan untuk lebih stabil lagi, lebih bijaksana lagi dalam apa ya, dalam bersikap. Di sini aku merasa, entah kenapa aku merasa di sini ada ketidakstabilan dalam emosi kalian. Jadi kalau misalnya kalian di sini ada yang masih nggak stabil secara emosi, coba lebih dikontrol lagi emosinya. Aku merasa di sini memang ketika kita ingin memutuskan sesuatu, ketika kita ingin decide satu jalan atau satu masalah itu, kita butuh yang namanya kata tenang. Ya kan? Terkadang emosi bisa kita pakai, tapi
nggak juga gitu, tergantung kondisinya, nggak semuanya bisa dipakai dengan emosi gitu. Dan aku merasa di sini kalian lagi mau untuk perencanaan khusus, untuk kalian ingin merencanakan, punya rencana-rencana khusus, kalian lagi ingin membangun sesuatu, itu coba gunakan dengan emosi yang stabil. Jangan terburu-buru, jangan menggunakan emosi yang lagi nggak stabil. Itu sangat bahaya loh kalau untuk mengambil keputusan gitu loh. Nah, aku merasa di sini ketika kalian sudah siap dengan apa yang lagi kalian jalankan, udah jalanin aja gitu loh. Kalian cuman butuh keberanian untuk aku melihat di sini seperti mencintai dengan apa yang sedang kalian lakukan gitu, tapi lebih kepada emosi yang lebih stabil. Coba kita lihat di kartu selanjutnya ada pesan apa untuk kalian. Aku merasa di sini kalian Scorpio itu kan lebih kalau untuk water itu benar-benar udah full of full of energinya tuh water kan ya. Water itu benar-benar kayak aku ngerasa di sini secara emosional, secara perasaan, whatever you wanna call it, itu agak lebih rough dibandingin yang lain gitu loh. Karena mereka kayak bisa dibilang fireball dari yang lain gitu loh, yang paling benar-benar outspoken gitu, terus lebih yang agak lebih emosian. Coba dikontrol gitu. Emosinya di sini bukan hanya marah-marah ya, tapi ketika kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan emosi atau perasaan, itu cukup hati-hati gitu loh. Nggak semuanya itu harus dilibatkan secara emosi gitu loh. Emosi di sini bukan marah-marah, tapi kayak senang, sedih, atau lagi bingung, lagi apa. Secara emosi itu sangat berbahaya gitu loh. Jadi kalau bisa untuk mengambil keputusan itu tenang dulu, jangan dilibatkan emosinya coba disingkirin dulu gitu. Di sini ada Tower. Coba kita lihat lagi pesan apa yang ada untuk kalian Scorpio di akhir Januari 2022 ini ya. Terus kita ada Strength keluar lagi, Three of Pentacles. Dan yang terakhir di sini aku lihat ada Four of Swords. Oke, jadi gini, kalau kalian di sini aku merasa kalian lagi berdealing dengan teamwork ya. Entah itu rekan kerja kalian, entah itu partner bisnis kalian. Aku merasa di sini ada hubungannya dengan rekan kerja, lebih kepada masalah tim ini. Aku lebih ngelihatnya lebih ke kerjaan sih. Aku lebih ngelihatnya condong ke sana. Jadi gini, jangan sampai nanti kalian dipendam atau tiba-tiba meletup. Aku ngelihatnya di sini Towernya bukan sesuatu yang kalian kalian sudah tanamkan sejak dulu terus tiba-tiba hancur gitu, harus kalian hancurkan, enggak. Tapi di sini lebih kepada emosi kalian yang nggak stabil, yang tiba-tiba bam semuanya keluar gitu aja, jadi malah yang sudah kalian bangun itu hancur gitu. Makanya tadi aku bilang di sini aku merekomendasikan kalau coba untuk lebih stabil dalam masalah emosi, dalam masalah pengambilan keputusan, dalam masalah untuk teamwork di sini. Dalam walaupun kita general banget yang ngomonginnya, bisa terhadap pasangan itu kan juga as a team gitu loh, partner kerja, partner bisnis, family. Itu aku merasa coba lebih distabilkan, dan kalian ketika menstabilkan diri kalian itu juga butuh kekuatan. Aku ngeliatnya di sini strength sampai keluar 2, berarti memang benar-benar kalian harus di highlight lagi
strength ini bukan hanya kekuatan, jadi kayak kalian tuh lebih seperti merangkul ya, lebih seperti kayak lihat deh, kalau ini kelihatan banget yang dia pegang, ini kartu Leo juga ya, strength gitu loh. Tapi lihat deh, yang dia rangkul dan yang dia pegang itu bola yang aku berarti sini seperti api, warnanya merah gitu loh. Jadi kalau misalnya emosi kalian itu lagi nggak stabil, ya udah bisa meledak kemana-mana gitu loh. Jadi kalian benar-benar harus cooling down gitu loh dalam situasi apapun. Di sini benar-benar kalian harus bisa menjaga emosi kalian. Di sini juga lihat deh, dia benar-benar kayak take care of something gitu loh, ya nggak sih? Jadi memang disarankan buat kalian menjaga, dan aku melihatnya di sini lebih kepada emosi kalian gitu loh, bukan kepada seseorang tapi lebih kepada emosi kalian gitu. Dan kalau misalnya ini hubungannya adalah dengan sesuatu di masa depan kalian, coba diselesaikan dulu apa yang belum selesai di masa lalu, baru kalian rencanakan lagi untuk masa depan gitu loh. Aku merasa sini ada beberapa hal yang masih nyangkut dari belakang, itu bisa kemungkinan larinya keluar. Mungkin ada sebagian dari kalian di sini juga masih butuh healing, masih ada proses penyembuhan dalam diri kalian, atau kalian lagi mau sembuh dari yang aku bilang di sini the tower, efeknya ya penyembuhan itu sendiri, Four of Swords itu sendiri gitu. Yang aku tahu banyak di luar sana teman-teman aku juga yang Scorpio itu it's really a tough people gitu. Jadi mereka cuman butuh kayak apa ya, kontrol dari emosi gitu aja sih, karena mereka tipikal yang cukup kuat juga loh, orang-orang Scorpio. Oke. Kita lihat, kita ambil dari oracle cardnya, ada pesan apa untuk kalian. Wow, Scorpio, langsung nih 3 langsung keluar. I love you, you are limitless, dan yang terakhir spiritual connection. Oke, di sini I love you lebih kepada these are powerful words. Jadi ketika kita bisa love itu, kenapa dibilang powerful, ini bisa diimplikasikan untuk ke setiap jenis masalah gitu loh. Ketika kita berhubungan dengan musuh, ketika kita bekerja, kita ngadepi hidup kita, bahkan dalam diri kita sendiri, itu bisa ditaruh base-nya adalah love gitu loh. Ketika kita berhadapan dengan orang, ketika kita tahu caranya untuk mengasihi mereka, dan kita tahu caranya untuk menyebarkan kasih lewat diri kita, dan tentunya kita bisa mengisi diri kita sendiri dengan rasa kasih, itu it's gonna be a wonderful things gitu loh. Dan di sini ingat, kalau you are limitless, kalian bisa, kalau kalian di sini merasa kalian lagi ada butuh apa ya, aku merasa di sini butuh healing karena ada sesuatu yang rusak dan butuh perbaikan apa segala macam, you can do it gitu loh. Hanya butuh effort, hanya butuh kekuatan sedikit kok, kalian bisa maju lagi gitu loh. Cuman kayak aku bilang lagi di sini gitu loh, kalau misalnya kalian, kenapa hubungannya dengan love itu kan juga, aku kadang melihat ketika kita ngomongin tentang love itu general, sesuatu yang apa ya, unstable, pada akhirnya bisa stable karena dia sudah mengerti kata kasih gitu. Dan aku melihat di sini spiritual connection, a relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Ini memang kalian lagi dihajar untuk belajar bagaimana caranya mengasihi untuk orang lain, untuk diri kalian sendiri gitu, untuk terutama untuk mengontrol diri kalian sendiri ya gitu. Ketika kita bisa mengontrol diri kita berkoneksi dengan orang itu juga akan lebih enak gitu loh. Oke.
Coba kita lihat di sini pesan apa lagi dari satu oracle card sekali lagi untuk kalian Scorpio di akhir bulan Januari 2022 ini. What's the message you have for Scorpio January 2022? Kita lihat untuk Scorpio. Oke, kita ambil 3 priorities. Surrender. Kalian hanya butuh untuk menyerah. Preference. Di sini lebih gini. Kalian harus tahu apa yang mau kalian jalani. Kalian harus fokus dengan apa yang ingin kalian capai. Dan di sini hal-hal yang nggak penting nggak usah kalian lakukan dan nggak usah kalian gubris, itu aja. Kalau melihatnya itu seperti ini. Dan kayak tadi aku bilang, entah kenapa aku di sini melihatnya seperti emosi kalian yang nggak stabil. Mungkin ada orang-orang yang pada akhirnya mendobrak itu gitu loh. Jadi kalau aku boleh kasih saran di sini, coba untuk fokus terhadap apa yang lagi kalian bangun ke depannya. Udah itu aja. Fokus dengan diri kalian sendiri. Gitu. Atau untuk fokus terhadap orang-orang yang memang kalian sayangi. Gitu aja. Dan di sini surrender, menyerah di sini bukan berarti menyerah dengan keadaan, tapi lebih berpasrah. Gitu loh. Ketika kita berpasrah kepada Tuhan, kita kadang mendapatkan hasilnya, sisanya dibantu sama Tuhan gitu loh. Lihat deh, surrender ini bukan berarti dia leha-leha. Jadi ketika dia lagi akhir berpasrah, tiba-tiba ada makanan. Aku melihat seperti itu aja sih. Jadi kayak tiba-tiba dikasih. Jadi santai di sini ketika kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita sudah bisa melakukan dengan sekuat tenaga. Sisanya itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu loh, intinya kepada Tuhan, balik lagi kepada Tuhan gitu. Aku melihatnya surrender itu seperti ini. Dan ketika kita bisa berpasrah kepada Yang Maha Kuasa, ya akan ada jalan yang dikasih aja gitu loh, berkat-berkat akan jalan aja terus. Dan di sini perseverance itu lebih aku melihatnya di sini kepada ketekunan, kegigihan dalam melakukan sesuatu. Ini sama kayak di sini, kalian tahu mana prioritas untuk kalian lakukan dulu, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus kalian duluin, mana yang enggak, itu kalian tahu. Dan kalau misal udah tahu, kalian ya tinggal teguh aja jalanin ya. Tinggal kalian tekunin aja, udah. Ketika kalian bisa fokus itu dulu satu, dengan apa tujuan kalian, cita-cita kalian, goal kalian, hal-hal yang gak penting udahlah. Oke, kayaknya sekian dulu untuk bacaan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah mampir, udah ngeliat video bacaan readingan aku di sini, Emily Tarot. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe juga. Kalian bisa komen juga di kolom komentar kalau misalnya ada pertanyaan, atau kalian sekedar untuk ngobrol, atau ada ide-ide yang pengen kalian bacakan. Kalian bisa kalian bisa komen di kolom komentar gitu. Dan aku mau ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah komen juga. Kita bertemu di readingan selanjutnya di elemen sisanya. Berarti kita masih ada elemen angin, air elemen, dan yang terakhir adalah earth elemen ya, elemen tanah. Oke, sampai bertemu di readingan selanjutnya. Susah banget nih ngomong. Sampai jumpa untuk di readingan selanjutnya. See you next time dan bye bye.